Ada satu sahabat Nabi yang ketika melihat makanan di hadapannya, tangannya gemetar, matanya basah. Lalu ia menangis, bukan karena lapar, bukan karena miskin, tetapi karena ia terlalu kaya. Ia takut kekayaannya itulah yang akan membuatnya terlambat menyusul Rasulullah di surga. Padahal ia termasuk orang yang dijamin surga. Padahal hartanya digunakan untuk Islam. Padahal ia tidak pernah mencuri, tidak menipu, tidak zalim. Dialah Abdurrahman bin Auf. Dan kisah ini tidak dimulai dari kekayaan. Kisah ini dimulai dari kehilangan. Silsilah dan kehidupan awal di Makkah. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Harits bin Zahrah bin Kilab. Ia berasal dari Bani Zuhrah, salah satu kabilah terhormat Quraisy. Bani Zuhrah bukan kabilah sembarangan. Dari kabilah inilah Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah, berasal. Artinya Abdurrahman bin Auf masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad. Sebelum Islam, namanya adalah Abdul Amr. Ada juga riwayat menyebut Abdul Ka'bah, nama yang mencerminkan budaya jahiliyah, penghambaan pada selain Allah. Ia lahir di Makkah, sekitar 10 tahun setelah tahun gajah. Sejak muda, Abdurrahman dikenal sebagai pedagang cerdas, pandai membaca peluang, jujur dalam transaksi, tenang dalam bicara. Ia tidak dikenal sebagai pemabuk, tidak pula penyembah berhala fanatik. Hatinya seperti sedang menunggu kebenaran. Cahaya Islam masuk ke hatinya. Ketika dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ketika jumlah muslim bisa dihitung dengan jari, ketika menyebut nama Allah berarti siap kehilangan segalanya, Abu Bakar Asy-Siddiq mulai mengajak orang-orang yang ia percaya. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Tidak ada perdebatan panjang, tidak ada penolakan keras. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, ketika tauhid dijelaskan, ketika kehidupan setelah mati diterangkan, hatinya tunduk. Ia masuk Islam dalam barisan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali beriman. Rasulullah kemudian mengganti namanya menjadi Abdurrahman, hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Sebuah nama yang kelak benar-benar ia hidupkan. Harga dari sebuah keimanan. Masuk Islam di Makkah bukan keputusan ringan. Artinya, relasi dagang terancam, nama baik tercemar, harta bisa dirampas, keluarga bisa memusuhi. Abdurrahman bin Auf merasakannya. Ia tidak disiksa dengan cambuk seperti Bilal, tetapi disiksa dengan tekanan ekonomi. Bagi seorang pedagang, itu adalah siksaan paling menyakitkan. Transaksi diputus, kepercayaan dirusak, nama baiknya dijatuhkan. Namun Abdurrahman bin Auf tidak goyah. Ia memilih kehilangan dunia demi memegang kebenaran. Hijrah pertama, Habasyah. Ketika tekanan Quraisy semakin kejam, Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah, negeri yang dipimpin Raja Adil, Najasyi. Abdurrahman bin Auf termasuk dalam rombongan hijrah. Bayangkan ini, seorang pedagang sukses Makkah meninggalkan rumah, usaha, jaringan dagang, tanah kelahiran, menuju negeri asing, tanpa kepastian masa depan. Ia pergi hanya membawa iman. Hijrah ini mengajarkan satu hal penting. Keimanan Abdurrahman bin Auf bukan iman nyaman. Ia iman yang siap kehilangan segalanya. Hijrah kedua, menuju Madinah. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ikut menyusul. Namun hijrah ke Madinah jauh lebih berat. Jika ke Habasyah ia masih membawa sebagian harta, ke Madinah hampir tidak membawa apa-apa. Ia benar-benar memulai hidup dari nol. Persaudaraan yang mengharukan. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, seorang Ansyar yang sangat kaya. Sa'ad bin Rabi' berkata dengan penuh ketulusan, "Wahai saudaraku, aku adalah orang Ansyar yang paling banyak hartanya. Aku akan membagi 2 hartaku untukmu. Dan aku punya 2 istri. Lihatlah mana yang kau suka. Akan kuceraikan lalu kau nikahi." Ini bukan sandiwara. Ini bukan basa-basi. Ini adalah iman yang hidup. Kalimat yang mengubah sejarah. Jawaban Abdurrahman bin Auf sederhana, namun menggetarkan dunia. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu pada keluargamu dan hartamu. Tunjukkan aku di mana pasar. Ia menolak hidup bergantung. Ia menolak menjadi beban. Ia memilih bekerja. Inilah mentalitas Islam yang luar biasa. Mandiri. Bermartabat. Bertawakal, bukan pasrah kosong. Dari nol di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf mulai berdagang di pasar Bani Qainuqa. Modalnya kecil. Barangnya sedikit. Namun satu yang besar. Kejujurannya, ia tidak mengurangi timbangan,
bersumpah palsu, menyembunyikan cacat barang. Jika barang rusak, ia katakan rusak. Jika kemiskinan adalah ujian bagi banyak manusia, maka kekayaan adalah ujian bagi sedikit orang. Dan Abdurrahman bin Auf adalah salah satunya. Ia telah melewati kehilangan harta, hijrah, hidup dari nol, kerja keras tanpa bergantung. Kini Allah mulai membukakan pintu dunia untuknya. Namun justru disinilah taruhannya bukan lagi tenaga, tapi hati. Di medan perang, bukan pedagang biasa. Abdurrahman bin Auf bukan sahabat yang hanya dikenal karena hartanya. Ia adalah pejuang. Ia ikut Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Perang yang membedakan antara iman dan kekafiran. Di medan Badar, Abdurrahman berdiri di barisan depan, bukan bersembunyi di belakang. Ia bercerita, di kanan dan kirinya ada dua pemuda Ansyar yang masih sangat muda. Mereka bertanya dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Wahai paman, tunjukkan padaku Abu Jahal. Abdurrahman terkejut. Ia mengira mereka takut. Ternyata mereka mencari musuh Allah. Dan keduanya benar-benar menyerang Abu Jahal hingga tewas. Abdurrahman bin Auf menyaksikan sendiri bagaimana iman mengalahkan usia dan rasa takut. Kekayaan yang terus bertambah. Seiring waktu, perdagangan Abdurrahman bin Auf berkembang luar biasa. Ia berdagang makanan, pakaian, perlengkapan, hewan ternak. Jalur dagangnya meluas ke Syam, Yaman, Irak. Hartanya tidak datang dari riba, penipuan, monopoli. Semua datang dari kejujuran, kerja keras, dan doa. Namun Abdurrahman bin Auf tidak pernah mengubah gaya hidupnya secara berlebihan. Pakaiannya sederhana, rumahnya biasa, bicaranya rendah hati. Orang sering tidak menyangka bahwa lelaki ini adalah salah satu orang terkaya di Madinah. 700 unta yang mengguncang Madinah. Suatu hari Madinah bergetar. Debu berterbangan. Suara kaki unta memenuhi jalan. Ternyata 700 ekor unta milik Abdurrahman bin Auf masuk ke Madinah, membawa barang dagangan dari Syam. Madinah seakan berhenti. Aisyah radhiyallahu anha mendengar suara itu dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak." Ketika kabar ini sampai kepada Abdurrahman, ia tidak tersenyum. Ia tidak bangga. Ia menangis. Lalu ia berkata, "Jika benar ini dari Rasulullah, maka aku bersaksi, seluruh kafilah ini aku sedekahkan di jalan Allah." Dan ia melakukannya. 700 unta dengan muatan penuh disedekahkan tanpa ditunda. Sedekah yang sulit dibayangkan. Ini bukan satu-satunya sedekah Abdurrahman bin Auf. Ia pernah bersedekah 40.000 dinar, menyumbang 500 kuda untuk jihad, memberikan 1.500 unta, membebaskan puluhan budak. Namun yang paling menakjubkan bukan jumlahnya, melainkan caranya. Ia sering memberi tanpa diketahui. Ia tidak ingin disebut. Ia takut riah. Ia sadar, pahala bisa gugur bukan karena dosa besar, tapi karena niat yang tercemar. Tangisan di hadapan makanan. Suatu hari, makanan lezat dihidangkan kepadanya. Roti, daging, hidangan yang jarang ditemui di masa Rasulullah. Abdurrahman menatap makanan itu lama. Lalu, air matanya jatuh. Ia menangis. Orang-orang terkejut. Ia berkata dengan suara bergetar, "Rasulullah wafat dalam keadaan tidak pernah kenyang dari roti gandum." Mus'ab bin Umair, orang yang lebih mulia dariku, wafat tanpa kain kafan yang cukup. Aku takut kebaikanku disegerakan di dunia. Lalu ia tidak jadi makan. Inilah hati seorang mukmin sejati. Takut bukan karena kurang, tetapi karena terlalu banyak. Termasuk 10 sahabat dijamin surga. Rasulullah menyebut 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antara mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Namun jaminan surga ini tidak membuatnya santai. Justru membuatnya lebih banyak sedekah, lebih banyak takut, lebih banyak muhasabah. Karena ia tahu hisab orang kaya lebih panjang. Amanah besar di masa fitnah. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam dan menjelang wafat, ia membentuk majelis syura untuk memilih khalifah berikutnya. Salah satu anggotanya adalah Abdurrahman bin Auf. Umar mempercayainya karena keilmuannya, ketakwaannya, kejujurannya, dan Abdurrahman menjalankan amanah itu dengan adil dan bersih tanpa memanfaatkan pengaruhnya. Menjelang wafat, takut yang tak pernah hilang. Menjelang wafatnya, Abdurrahman bin Auf kembali menangis. Ia berkata, "Aku takut aku ditahan karena hartaku." Padahal ia sudah bersedekah luar biasa. Dijamin surga, hidup zuhud. Namun itulah tingkat iman yang tinggi.
semakin dekat kepada Allah, semakin merasa kecil. Wafatnya sang pedagang surga. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah dalam usia sekitar 75 tahun. Ia dimakamkan di Baqi'. Hartanya sangat besar, hingga masing-masing istri Nabi mendapat bagian warisan darinya. Namun sejarah tidak mengingatnya sebagai orang kaya. Sejarah mengingatnya sebagai orang kaya yang takut pada hartanya. Penutup, warisan yang abadi. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita, kayak bukan masalah, miskin bukan jaminan, dunia bukan tujuan. Yang Allah lihat adalah kemana hatimu tertambah.